back again di channel Koncoy, channelnya Tukang Edit. Kembali lagi bersama saya Dede Gunawan. Seperti biasa, di sini di channel ini kita akan membahas tentang seputar Photoshop, mulai dari dasar-dasarnya hingga bagaimana cara pemberian efek di Photoshop. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, jangan pernah bosan untuk melihat video tutorial terbarunya tentang bagaimana cara mengedit di Photoshop. Mungkin dari beberapa dari teman-teman yang sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan tool-tool yang pernah saya jelaskan. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan penggunaan fill di dalam Photoshop. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, apa itu fill? Fill itu seperti efek yang bisa kita terapkan di dalam gambar yang sedang kita edit. Jadi ini di dalam fill ada 7 bagian, yaitu foreground color, background color, color, content aware, pattern, history, black, 50% gray, dan white. Jadi 9 konten fitur fill di Photoshop ini saya akan jelaskan satu persatu yang mungkin saya ketahui. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang ke-9 fitur konten di fill tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui nih bagaimana cara penggunaan fill di Photoshop, tonton video ini sampai selesai. Dan di sini saya akan membuat salah satu contohnya itu seperti ini. Kita akan membuat pattern berupa uang 100.000 seperti ini. Lalu kita akan buat dia menjadi acak seperti ini dengan menggunakan fitur dari fill di Photoshop. Jadi bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan Photoshop dan belum mengetahui fill ini, tonton sampai habis untuk mengetahui detailnya. Untuk itu, seperti biasa, sebelum memulai kita let's check it out. Oke, so seperti biasa sebelum mengikuti tutorial yang saya berikan, teman-teman bisa mengecek di channel saya terlebih dahulu. Di sana ada banyak video tutorial dasar-dasar yang mungkin teman-teman ini belum tahu bagaimana cara penggunaan dasar-dasar di Photoshop. Teman-teman wajib melihat video dasar-dasarnya dahulu untuk melanjutkan video fill ini. Jika teman-teman suka channel saya, bisa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Dan seperti biasa, bagikan ke teman-teman kalian yang sedang ingin belajar Photoshop. Dan jangan lupa follow IG saya. Di sini ada namanya Dede Gunawan, yang mungkin saya sering mengupdate tentang foto-foto editan yang saya edit. Untuk itu, seperti biasa, untuk mengikuti tutorial ini saya menyediakan file di kolom deskripsi sehingga memudahkan teman-teman semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Jadi teman-teman bisa download dulu nih filenya, lalu mengikuti tutorial yang saya berikan. Nanti linknya ada di bawah deskripsi. Setelah kalian klik linknya, nanti akan dibawa ke sebuah web. Nanti di situ tuh ada tuh icon untuk mendownload file tersebut. Dan seperti biasa di sini saya menggunakan Photoshop CC 2020. Jadi sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop di bawahnya sedikit. Oke, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3, go. Oke, setelah teman-teman download file yang saya sediakan, di sini tuh ada uang 100.000 ya yang bisa teman-teman download di kolom deskripsi. Setelah teman-teman download, kita drag langsung ke Photoshop kita. Oke, maka secara otomatis dia akan terbuka seperti ini di lembar kerja Photoshop tersebut. Kita akan menjelaskan tentang fill itu sendiri dengan mencontohkan dari uang 100.000 ini. Jadi di sini nih layar background ya, mesti kita buat dulu layar baru dengan cara Ctrl+J sehingga membuat layar baru ya. Di sini kita buat menjadi uang 100.000, 100 RB. Oke, enter. Lalu kita coba matikan background si mata uang ini, layar background ini. Oke, kita fokus ke mata uangnya saja ya, seperti ini. Di sini sengaja gambarnya agak blur saya gunakan karena untuk penggunaan fill sini pattern nanti sedikit berat, jadi saya menggunakan resolusi yang rendah. Teman-teman bisa mendownload file yang mungkin HD untuk mencontohkan ke bagian yang HD. Oke, kita akan coba besarkan dari size lembar kerja tersebut. Di sini kan pas-pasan nih karena gambar uang tersebut persegi panjang seperti ini. Kita akan buat size dari dokumen tersebut menjadi lebih besar dengan cara kita tekan C di keyboard atau pergi ke crop tool seperti ini. Lalu akan ada tampilan seperti ini ya. Kita akan perbesar seperti ini. Tahan Alt supaya presisi di bagian tengah seperti ini. Nah, oke, kita besarkan kira-kira seperti ini. Lalu klik 2 kali. Oke. Setelah seperti ini, kita akan coba nih menggunakan fill tersebut. Di sini kita pergi ke edit. Lalu di sini tuh ada yang namanya fill. Atau cara cepatnya Shift plus F5 untuk menggunakan fill tersebut. Oke, setelah terbuka fill seperti ini, akan ada beberapa pilihan ya, mulai dari foreground color, background color, color, content aware, pattern, history, black, 50% gray, and white. Kita akan coba contohkan satu persatu ya. Di sini foreground color, kita coba ganti warna foreground di sini menjadi merah contohnya ya. Lalu
warna background di sini menjadi merah ya, lalu foreground di sini warnanya hijau kita buat. Oke, lalu enter. Kita kembali lagi ke fill seperti ini. Oke, di sini untuk penggunaan fill di sini ya, apabila kita gunakan foreground color seperti ini, lalu kita klik OK, maka secara otomatis lembar dokumen tersebut akan menjadi hijau penuh seperti ini. Itu kenapa? Karena di sini warna foreground kita warnanya hijau. Di sini nih foreground nih warna hijau nih. Jadi kita bisa menggantinya sesuai kemauan kita warnanya. Misalnya kita ganti warna biru nih. Ungu ya, ungu. Lalu edit. Lalu pergi ke fill. Lalu kita klik foreground color lagi ya. Lalu oke. Nah, maka dia secara otomatis akan menjadi ungu seperti ini. Sama dengan yang lainnya, sini fill lagi ya. Yang si background color. Background color tuh warna di bawahnya yang ini nih. Ah, ini background color, ini foreground color. Kalau kita klik OK ini pasti warnanya menjadi merah. Kita contohkan ya. Lalu oke. Pas kan jadi warna merah dia sesuai dari warna background color tersebut. Jadi teman-teman nih bisa mencoba mengganti warna dokumen tersebut dengan warna foreground atau background color di Photoshop tersebut. Di sini nih kan semua dokumennya terseleksi menjadi seperti ini. Kita bisa membuat uang 100.000 ini aja menjadi warnanya merah ya, atau warnanya ungu. Dengan cara kita tahan kontrol, kita akan coba seleksi uang 100.000 ini. Lalu klik. Maka secara otomatis dia akan menyeleksi bagian uang 100.000 seperti ini. Kita bisa berada di mode selection tool ya, rectangular marquee tool dengan cara tekan M. Lalu kita klik kanan. Di sini tuh ada juga pilihannya fill. Bisa kita gunakan untuk mengubah modenya. Lalu di sini fill ya. Nah, misalnya di sini nih kita buat menjadi background color ya. Background color di sini kan merah nih, pasti warnanya merah nanti. Lalu oke. Lalu kita klik oke. Maka secara otomatis dia akan menjadi warna merah seperti ini. Oke, itu tadi untuk penggunaan background color dan foreground color. Mungkin teman-teman capek ya kita ganti foreground atau background colornya untuk mengganti warna dokumen atau pattern atau layer yang sedang kita seleksi. Gimana caranya untuk mengubah warna sesuka kita tanpa menggantinya ke background atau foreground di Photoshop tersebut? Kita bisa pergi ke fill lagi ya. Lalu kita klik lagi. Di sini ada tuh namanya color. Color di sini kita klik, dia akan memilih bebas sesuai kemauan kita. Kita coba warna hijau ya. Lalu oke. Lalu oke. Maka dia secara otomatis akan mengubah warna dokumen tersebut menjadi hijau seperti ini. Oke, kita Ctrl Z ya untuk unduh. Kita pergi ke fill lagi. Oke, untuk foreground color, background color, dan color nih kayaknya udah nih tentang penggunaan dari ketiga ini. Lalu di sini ada yang namanya content aware. Oke, content aware tuh sama dengan content aware fill ya di sini. Ini nggak bisa kita gunakan karena nggak ada bagian yang kita seleksi. Coba kita seleksi ya, bagian Garuda ini ya. Maaf gambarnya agak pecah karena spek komputer saya agak rendah supaya pengeditan perekaman video ini nggak nge-lag, makanya size Photoshopnya saya buat rendah seperti ini. Kita akan coba seleksi seperti ini nih. Lalu kita klik ke edit ya. Maka secara otomatis content aware fill di sini akan tampil. Jadi di bagian fill ini juga ada yang namanya content aware, sama dengan content aware fill. Bedanya content aware di sini tuh kita tidak bisa memilih optionnya seperti content aware fill. Kalau kita klik, dia akan memilih option seperti ini nih. Ada pilihan auto, rectangular, custom. Tapi kalau kita buat di fill lalu content aware, maka dia secara otomatis mengubah atau menghilangkan bagian yang kita seleksi. Kita skip ya. Kita balik, kita pergi ke edit fill. Lalu di sini ada yang namanya content aware. Lalu klik OK. Maka dia hilang seperti ini. Oke, it's gone. Oke, jadi teman-teman tuh bisa menghilangkan bagian yang tidak kita inginkan dengan cara penggunaan dari content aware di fill tersebut. Ctrl D ya untuk deselect seperti ini. Itulah fungsi di fill ya, ada berbagai macam, bisa memberi warna, menghilangkan objek, membuat pattern, dan lain-lain. Kita akan coba ke bagian selanjutnya. Selanjutnya nih bagian yang tidak kalah penting. Di sini ya edit, fill, lalu di sini ada yang namanya pattern. Seperti tadi, kita ingin membuat uang acak seperti ini nih, hanya dengan menggunakan satu pattern yaitu gambar uang ini. Nggak mungkin kita harus memindahkannya satu persatu dengan menggunakan move tool di Photoshop. Itu akan memakan waktu yang lama dan terlihat tidak natural terkadang. Tapi dengan bantuan si fill ini, pattern ini, kita bisa membuatnya dengan cepat. Efeknya mungkin sedikit berat,
pada saat pengeditan di pattern tersebut. Untuk itu kita harus membuat pattern uang 100.000 ini. Bagaimana cara pembuatan pattern di Photoshop? Kita akan coba contohkan ya. Di sini kita klik edit. Lalu di sini ada yang namanya define pattern seperti ini. Kita klik. Maka dia akan secara otomatis akan membuat pattern name. Di sini nama pattern yang ingin kita gunakan. Di sini tuh gambar objeknya ya, gambar uang 100.000 di bagian tengah. Kita buat namanya menjadi uang 100.000. Lalu oke, seperti ini. Setelah kita membuat patternnya, kita akan coba contohkan penggunaan dari pattern tersebut. Kita klik edit, lalu fill, lalu kita ganti pattern. Setelah kita klik pattern, tidak seperti yang background color, foreground color, dan content aware tadi. Di pattern di sini dia akan memiliki beberapa option yang bisa kita gunakan ya. Di sini contohnya nih custom pattern. Jadi custom pattern nih di sini artinya kita harus memilih nih pattern mana yang kita ingin gunakan di gambar lembar kerja tersebut. Kita akan gunakan pattern uang 100.000 yang kita buat tadi. Klik sini. Lalu di sini tuh ada bagian script. Di script inilah bagian yang terpenting pada saat pengeditan seperti uang 100.000 bertumpuk tadi. Kita klik di sini ya. Di sini tuh ada pilihan modenya ya. Untuk membuat acak seperti tadi, kita harus menggunakan yang namanya random fill. Lalu kita tunggu beberapa saat. Boom, dia akan teracak seperti ini ya. Di sini tuh ada density, minimum scale factor, maximum scale factor, color randomness, brightness randomness. Di sini tuh banyak ya pilihan modenya. Kita coba density-nya tinggikan. Maka secara otomatis uang 100.000-nya akan lebih banyak seperti ini. Kalau kita rendahkan seperti ini, uang 100.000-nya akan jadi sedikit seperti ini. Oke, sedangkan minimum scale factor di sini tuh kayak ngatur besar dari uang tersebut. Kalau maksimum juga hampir sama dengan minimum scale factor. Jadi teman-teman ini bisa mengatur dan mencoba penggunaan dari random fill tersebut. Mulai dari density-nya, minimum scale factor, maximum scale factor, rotate pattern, dan lain-lain. Kalau color randomness di sini, dia akan membuat uangnya menjadi berwarna seperti ini. Kayak gini dia. Warna uang tersebut akan beraneka seperti ini. Jadi kalau brightness-nya dia mengatur keterangannya ya, ada yang gelap, ada yang terang seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengaturnya sendiri ya untuk penggunaan yang cocok bagi teman-teman pada saat pengeditan. Saya sih jarang menggunakan color randomness ini ya, atau brightness randomness ini. Saya sih biasa menggunakan keempat ini saja. Kalau teman-teman sudah selesai, bisa menggunakan save preset di sini untuk menyimpan preset dari teman-teman yang sudah buat ini. Oke, lalu kita coba cancel ya. Di sini fill, kita coba ulangi lagi. Di sini tuh ada break fill. Break fill tuh beda dari random fill. Kalau random fill tadi kan teracak. Kalau break fill di sini dia menjadi lurus seperti ini nih. Spacingnya bisa kita atur, jarak dari uang-uang tersebut bisa kita atur seperti ini. Ukuran scale factornya juga ya. Seperti ini bisa kita atur sesuai dari kemauan kita. Sedikit agak loading kadang menunggu dari hasil efek dari uang tersebut atau break fill tersebut. Makanya itu agak berat dia sebenarnya. Kita coba skip ya karena agak berat sedikit. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini tuh ada yang namanya cross sweep. Kalau tadi kan dia horizontal nih, sebaris. Kalau cross sweep dia menjadi horizontal vertikal seperti ini. Teman-teman bisa mengaturnya lagi ya, mulai dari pattern scale, spacing sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Oke, kita cancel. Kayaknya kita ke edit lagi, fill lagi. Lalu kalau place along path di sini tuh error no path select. Please select at least on path. Jadi kalau misalnya yang path tadi kita harus membuat path terlebih dahulu nih. Kita akan coba buat path di sini ya. Atas di sini kita harus gunakan yang namanya pen tool. Saya pernah jelaskan tentang pen tool di atas. Lalu di sini bagian atasnya kita ubah menjadi path seperti ini. Lalu kita coba seleksi seperti ini ya. Oke. Kira-kira nih supaya mengetahui udah ada path-nya atau belum, kita pergi ke sini path atau kita pergi ke Windows. Ini tuh ada yang namanya path seperti ini. Di sini tuh udah ada nih path workpath-nya ya. Bisa teman-teman coba. Oke, masih berada di layar uang 100.000. Kita pergi ke edit fill lagi.
Lalu kita coba place along path. Lalu oke. Boom. Maka dia secara otomatis uang tersebut akan mengikuti pola dari pattern yang kita buat seperti ini. Kita klik oke. Nah, oh ini terlalu besar ini. Kita ulangi lagi ya. Pattern scale-nya kita kecilin dulu. Oke. Sini tuh jaraknya kurang sesuai ya, bisa teman-teman atur nih. Pokoknya long path di sini dia mengikuti dari alur path yang kita buat dari path tersebut. Jadi teman-teman bisa mengaturnya ya menggunakan mode yang teman-teman suka di sini ya. Klik lagi kita balik. Lalu di sini tuh ada black, 50% gray dan white. Sama dengan dari foreground color dan background color, memberi warna di lembar dokumen tersebut. Jadi teman-teman bisa mengatur mode-modenya ya di sini. Di Pill ini saya paling sering menggunakan pattern dan content aware. Untuk pewarnaan dokumen saya juga sering menggunakan yang namanya color. Jadi sesuai kemauan teman-teman ya. Maunya menggunakan mode apa dan untuk apa pembuatan mode tersebut. Oke, kita coba tadi ya. Tadi kan belum kita coba nih hasilnya. Kita delete ya. Kita akan coba buat uang 100.000 ini menjadi menumpuk. Oke, di sini uang 100.000 kita pergi ke edit pill. Lalu di sini kita pilih random pill ya. Oke. Oh, di sini masih ada petnya nih. Kita hapus dulu petnya. Delete. Oke. Kita pergi ke edit pill. Di sini script random pill. Oke. Lalu kita klik oke. Ini asal-asalan dulu ya, kita coba. Maka dia secara otomatis akan menjadi teracak seperti ini nih. Oke. Ini kan nggak sesuai nih tampilan dari Ctrl Z ya. Dari edit pill-nya tadi kan, kalau di sini kan nih menumpuknya besar nih, banyak. Tapi kok udah jadinya kok sedikit? Karena pattern yang kita buat tadi salah ya, terlalu besar. Kita klik di sini, tahan Ctrl, lalu tekan C. Kita berada di crop tool seperti ini, lalu edit. Kita buat pattern lagi, define pattern ya. Kita buat uang asli. Di sini tuh background di samping-sampingnya udah nggak ada ya, seperti ini. Pas-pasan uangnya aja nih. Di pattern name-nya udah ada nih contoh gambar bawahnya. Lalu oke. Oke, kemudian kita Ctrl Z lagi, kita coba gunakan pattern tersebut untuk membuatnya ya. Sini pergi ke define pattern, pergi ke pill, lalu random pill. Di sini custom patternnya kita buat uang 100.000 tadi, lalu oke. Maka dia akan menumpuk seperti ini, lalu kita klik oke. Maka secara otomatis dia akan menjadi menumpuk seperti ini. Jadi kita nggak perlu copy satu, pindah sana, pindah sini untuk membuat uang sebanyak ini. Dengan pattern tadi kita bisa membuatnya menjadi bertumpuk dan terlihat realistis seperti ini. Oke. Dan usahakan tuh waktu membuat patternnya nih kita beri solid color ya untuk memberi warna bawah belakangnya. Enter. Uang-uangnya tuh pas-pasan uang 100.000 seperti ini. Saya sarankan sih seperti ini. Biar dia pas-pasan uangnya. Jadi kalau misalnya ada background putih itu akan mengganggu pada saat kita penggunaan pattern di random pill tersebut. Oke, saya rasa itu aja tadi penggunaan pill di Photoshop yang mungkin saya ketahui dan bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk pengeditan di Photoshop. Dan seperti biasa, jangan bosan untuk belajar Photoshop. Tonton video saya setiap Kamis dan Minggunya untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang Photoshop. Dan seperti biasa, see you next time. Salam kunci. Oh iya, gak apa-apa.